untuk melaksanakan sholat berjamaah dalam masjid Al-Fatah yang mulia. Nikmat yang kedua ialah Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk belajar atau mencari ilmu, menuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, maka Allah Ta'ala pahamkan dia dengan agama. Semoga Allah Ta'ala pahamkan kita dengan agama. Semoga kita selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, serta umat beliau yang setia hingga hari kiamat. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia ini sebaik-baiknya bentuk. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menciptakan manusia ini dengan sebaik-baiknya bentuk. Dan Allah Ta'ala menciptakan 3 rongga dalam diri manusia ini. Allah Ta'ala telah menciptakan 3 rongga dalam diri manusia ini. Yang pertama, Allah Ta'ala menciptakan rongga perut. Apa isinya? Isinya lambung. Yang kedua, Allah Ta'ala ciptakan rongga kepala yang isinya otak. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala ciptakan rongga dada yang berisi hati. Dan ketiga rongga itu harus diisi, Pak. Harus diisi. Apa isinya? Isinya ialah rongga perut isi dengan makanan. Rongga kepala kita isi dengan ilmu. Rongga dada atau hati kita isi dengan iman. Tapi sebagian orang mengutamakan mengisi yang lain daripada yang lain. Yang pertama, ada sebagian orang atau kebanyakan orang yang hanya berpikir bagaimana mereka mengisi daripada rongga perutnya. Mereka hari-hari berpikir bagaimana perutnya terisi, bagaimana mereka kenyang, bagaimana pokoknya hari-hari mereka berpikir bagaimana mereka makan. Mereka makan apa? Besok makan apa? Besok makan di mana? Besok makan siapa? Dan besok makan apa saja. Jadi yang di pikiran mereka itu makanan, berapa kalori yang masuk, berapa kalori yang keluar, itu mereka pikirkan tiap hari. Jadi semboyan mereka ini hidup untuk makan. Jadi kalau orang sudah berpikir seperti ini, bukan hanya makan saja yang masuk ke perutnya, tetapi aspal juga mungkin masuk, beton, kabel-kabel itu masuk ke dalam perutnya. Jadi kata Ali rahmatullahi alaih, Ali radhiyallahu anhu, bahwa orang yang hanya berpikir bagaimana isi perutnya, maka derajatnya tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa orang yang hanya berpikir tentang isi perutnya, maka kemuliaan atau derajatnya tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang hanya berfokus atau mengutamakan bagaimana mereka mengisi otaknya dengan ilmu. Mereka kuliah tinggi-tinggi, Pak, S1, S2, S3, S apa lagi? Profesor, doktor dan lain sebagainya. Mereka habiskan harta mereka, habiskan waktu mereka, bertahun-tahun mereka untuk mengisi daripada otak mereka. Tapi mereka lupa untuk mengisi hati mereka. Siapa mereka lah? Mereka adalah orang-orang yang pintar, mereka orang yang berilmu, tapi menggunakan ilmunya untuk menipu orang lain. Mereka menggunakan ilmunya untuk korupsi. Mereka kuliah tinggi-tinggi, tapi mereka korupsi. Mereka kuliahnya di Timur Tengah, mereka kuliah di Timur Tengah, tapi mereka korupsi daging sapi. Nah, itu mereka mondok pesantren jauh-jauh lama-lama, tapi mereka nggak sholat. Nah, itu contoh daripada orang yang hanya mengisi otaknya, tapi lupa untuk mengisi hatinya. Ini yang ketiga, Pak. Yang ketiga ialah orang yang mengutamakan mengisi hatinya dengan iman. Siapa mereka, Pak? Mereka adalah para nabi, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengutamakan mengisi hatinya dengan iman. Mereka mengisi dengan iman.
Nabi Nuh alaihissalam, dia pandai membuat kapal, tapi tidak pernah ajarkan kaumnya untuk bikin kapal. Mereka ajarkan bagaimana iman masuk dalam hati kaumnya. Nabi Idris alaihissalam, dia pandai membuat pakaian, dia pandai menjahit pakaian, tapi dia tidak pernah ajarkan bagaimana kaumnya untuk menjahit pakaian. Tetapi Nabi Idris ini Pak, ajarkan bagaimana iman masuk dalam hati-hati kaumnya. Begitu pula Pak, Nabi Daud alaihissalam, dia itu pandai dalam membuat pakaian besi, dia itu pandai dalam membuat kerajinan besi, tapi tidak pernah ajarkan bagaimana kaumnya untuk belajar membuat pakaian besi. Tapi mereka, Nabi Daud ajarkan bagaimana iman masuk dalam hati-hati kaumnya. Begitulah Rasulullah SAW. Rasulullah ini pandai dalam berdagang, tapi tidak pernah mengajarkan bagaimana umat yang berdagang. Ketika ada umat yang mengeluh, ya Rasulullah, saya ini ada masalah dengan ekonomi, maka Rasulullah tidak pernah berkata begini Pak, kalau kamu kurang ekonomi, kamu buka toko 24 jam, atau kamu tanam pohon-pohon 1000 tahun, atau kamu kerja lebih giat lagi. Tidak pernah Pak. Rasulullah tidak pernah berkata seperti itu. Rasulullah yang bersabda, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak silaturahmi, banyak-banyak sholat. Yang Rasulullah ajarkan bagaimana amalan hati. Karena apa? Karena semua Nabi Rasulullah SAW mereka yakin bahwa dengan hati yang bersih, dengan hati yang murni ini, keselamatan dunia dan akhirat akan didapat. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, yaumana yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Itulah Pak. Orang yang selamat itu orang yang hatinya bersih. Sebagai renungan subuh ini, ada di posisi manakah kita? Apakah kita hari-hari mengisi perut kita, ataukah mengisi otak kita, ataukah mengisi hati-hati kita? Nah, itu apa yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak semua. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk beriktikaf di masjid ini. Kami tidak bisa membalas apa-apa. Semoga Allah Taala balas dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga